Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Eka Nur Azizah dari Ekonomi Syariah J. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi fatwa. Di sini saya akan menerangkan mengenai analisis fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 tentang akad hiwala pada lembaga keuangan syariah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi hiwalah. Jadi, menurut fatwa DSN MUI, yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Hiwalah menurut bahasa yaitu intikal atau perpindahan, sedangkan menurut istilah yaitu perpindahan hutang piutang dari tangguhan muhil kepada pihak yang menerima pengalihan utang piutang. Sedangkan menurut istilah, hiwala adalah akad yang menghendaki pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada tangguhan orang lain. Pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwala atau menggunakan kod yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Dalam pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang atau hiwalah takeover ini, lembaga keuangan syariah mengklasifikasikan hutang kepada lembaga keuangan konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa pinjaman uang sebab alokasi penggunaan kod tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah atau hutang piutang sebab hiwalah tidak bisa menalangi hutang yang berbasis bunga. Dalam pengalihan hutang, terdapat beberapa akad yang dimuat dalam fatwa DSN MUI nomor 31 nomor tahun 2002, yaitu Qard dan Murabahah, Syirkah Almik dan Murabahah, Qard dan Ijarah, Qard dan IBMT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Definisi Qard, Murabahah, dan Syirkah Milk. Yang pertama, Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua ada Murabahah, adalah istilah dalam kaidah fikih yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Yang ketiga ada Syirkah Almik. Menurut ulama fikih adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau dilalui dengan akad syirkah. Selanjutnya mengenai landasan normatif Al-Quran, hadis, dan fikih muamalah. Yang pertama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Jadi maksudnya apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan mengenai masalah ekonomi sehingga tidak melunasi hutangnya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi hutangnya. Apabila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan dari tindakan kalian itu di sisi Allah. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu mencatatkannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan sebaiknya dicatatkan atau dituliskan sehingga apabila terjadi suatu perselisihan dapat lebih mudah untuk dibuktikan.
Dalam kegiatan ini juga diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan utang piutang secara langsung dari awal. Dalam hadis, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu berkata yang artinya menunda-nunda oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang memindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pemindahan tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dipindahi hutang. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang, bukan pemindahan benda. Dalam fikih muamalah, khususnya ijma', jumhur ulama berpendapat bahwa kalimat perintah, yakni hendaklah ia menerimanya, merupakan bentuk perintah yang bersifat anjuran atau sunnah, bukan bentuk perintah yang menunjukkan wajib atau fardu. Jadi atas dasar itu, seseorang yang memiliki piutang dari orang lain, kemudian orang yang berhutang kepadanya memindahkan hutangnya kepada orang lain, pemilik piutang dianjurkan untuk menerima pemindahan hawalah ini, tetapi tidak sampai diwajibkan. Dalam anjuran ini dipertimbangkan agar orang yang diserai hutang adalah orang yang memiliki harta untuk melunasi hutang yang harus dibayarkan kepada orang yang menerima pindahan atau pemilik hutang atau pemilik piutang. Selanjutnya mengenai fatwa tentang hiwalah. Yang pertama, rukun hawalah adalah muhil, yaitu orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Muhal atau muhtal, yaitu orang yang berpiutang kepada muhil. Muhal alai itu orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal. Muhal bi itu utang muhil kepada muhtal dan sigot. Maksudnya ijab qabul atau pernyataan. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau mutal, dan muhal alaih. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah mutal dan muhal alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa tentang qard. Yang pertama, qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang terakhir, nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat yang pertama memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Masalah sanksi yang pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak kemampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Masalah sumber dana berasal dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, undang-undang terkait Fatwa DSN MUI tentang Hiwala di Lembaga Keuangan Syariah. Hiwala sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Hiwala mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwala atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwala secara teknis mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia atau BBI, yaitu PBI nomor 99 tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan kegiatan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10 tahun 2008 pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hiwala, dan syaf. Data atau problem empiris tentang pengalihan hutang dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu produk keunggulan perbankan nasional adalah kredit pemilikan rumah atau KPR. Banyak bank saling berlomba menarik minat nasabah dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan. Tetapi dengan keadaan ekonomi sekarang yang tidak menentu dan berimbas pada tingkat suku bunga yang menyebabkan besarnya angsuran tidak menentu, maka dari itu sebagian masyarakat beralih ke produk KPR syariah yang tidak terpengaruh unsur bunga. Nasabah yang sudah terlanjur memiliki KPR konvensional beralih memilih KPR syariah dengan menggunakan mekanisme take over. Hal ini sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Pengalihan Hutang Nomor 31 Tahun 2002. Selanjutnya, analisis tentang pengalihan hutang di lembaga keuangan syariah. Setelah dianalisis dan disetujui, selanjutnya bank syariah menyeleksi dari bank konvensional mana calon nasabahnya berhutang KPR. Hal ini juga merupakan bukti dalam pembiayaan pengalihan hutang ini. BNI Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal jaminan, yaitu sertifikat rumah yang harus dipegang oleh pihak bank syariah. Walaupun karena prinsip ini, BNI Syariah tidak bisa menerima pengalihan hutang dari semua bank konvensional, tetapi ini merupakan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip syariah, karena prinsip kehati-hatian tersebut adalah untuk menghindari adanya prestasi nasabah. Setelah itu maka bank syariah membayar sisa hutang nasabah langsung kepada bank konvensional. Hal ini adalah untuk menghindari terjadinya bai al-inan. Untuk kesimpulannya, desain akad pembiayaan pengalihan hutang atau takeover KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah yaitu akad musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal dari salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Musyarakah mutanakisah adalah akad yang cocok untuk dijadikan solusi alternatif pada pembiayaan KPRS di perbankan syariah. Pembiayaan ini mempunyai jangka waktu yang lebih panjang. Dengan skim pembiayaan musyarakah mutanakisah, perolehan bank tidak berdasarkan besaran cicilan yang dibayarkan nasabah, namun berdasarkan nilai sewa yang telah ditentukan di awal berdasarkan tempo pembiayaan tertentu. Besaran ini dapat disepakati ulang jika disetujui kedua pihak merujuk pada harga pasar. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu saat jatuh tempo rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.